Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Dan tentunya kabar kita semua luar biasa ya pada pagi ini. Dan sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Bapa buat pagi hari ini ya Bapa. Dan kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu telah berlalu. Dan hari ini kami mau datang, kami mau ibadah, kami mau memuji Engkau, meninggikan Engkau ya Bapa. Dan biarlah kami percaya Bapa hadirat-Mu ada bersama dengan kami ya Bapa. Kami percaya Engkau beserta dengan kami ya Bapa, dan memimpin kami dari awal hingga berakhirnya ibadah ini ya Bapa. Dan saat ini ya Bapa, kami sudah siap untuk memulai ibadah kami ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Pagi ini kita mau mengalami kebaikan Tuhan. Yang sakit percaya bahwa sudah terjadi kesembuhan. Yang mengalami beban percayalah bahwa dia akan mengalami jalan keluar. Kita mau memuliakan Tuhan bersama-sama. Kita mau terima sukacita surga. Kita mau sama-sama mengatakan pujian ini dengan segenap hati kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kita mau sama-sama katakan, kita mau terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Kita angkat tangan kita. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Bagimu sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. katakan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan
hatiku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya, Percaya Bapa, bahwa ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. haleluya. Pagi ini kita percaya bahwa kasih Allah melingkupi setiap kita. Kita mau datang kepadanya dengan segenap hati kita. Kita mau menyembah Dia apapun yang menjadi masalah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang. Telinganya selalu mendengar setiap perkataan kita. Kami mau datang kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa. Katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagi
aku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Sama-sama katakan, Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu menyanyikan. ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku Saya mau sembah kami tinggikan. Oh Engkau luar biasa. Yesus. Sembah Kau. Haleluya. Kau Kami Tuhan sembah Kau. Terima kasih Bapa. kami sembah. Haleluya. Kau Tuhan kami. Haleluya. Haleluya. Kami sembah. Kami sembah. Beserta kami Tuhan. Kami tidak takut Bapa, sebab Kau ai sanggup Tuhan. Kita angkat tangan kita, katakan, Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Tuhan, kita mau angkat tangan kita. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Nyanyikan, Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. katakan kami mau nyanyikan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh
perbuatanmu di hidupku. Haleluya, kami mau sembah, kami tinggikan, kami sembah, kami percaya Bapa, kami muliakan Engkau, kami sembah, kami tak takut Bapa, sebab Kau Bapa yang beserta kami, kami percaya tangan-Mu Yesus, kami sembah, kami menyembah kami bersyukur Bapa, kami percayalah Bapa, ya Rabba sembah ya Rabba kami percaya Tuhan, apapun ya Bapa yang menjadi masalah kami Bapa, apapun yang menjadi Tuhan beban kami serahkan kepadamu Bapa, sebab tangan-Mu Tuhan tidak pernah Tuhan meninggalkan kami Bapa. Apapun yang menjadi masalah Bapak Ibu, serahkanlah kepada Tuhan. Mungkin kita ada yang sakit, ada yang berbeban berat, percayalah Dia Allah yang mendengar setiap doa kita. Mari kita mau sama-sama nyembah Dia lebih lagi. Kita mau melepaskan setiap beban kita. Haleluya bersama. Kami percaya Bapa, kami percaya Yesus, Engkau Tuhan. Ya bersama ya bersama. Haleluya. Ya bersama. Kami mentinggikan Engkau. Kami percaya bersama ya Bapa. Oh ya bersama. Percayalah Bapa. Percaya Tuhan Kau aja di atas segala raja Bapa. Kau Yesus satu-satunya Allah penolong kami. Nyatakan Tuhan kemenangan Bapa terjadi atas setiap hidup kami. Setiap yang sakit disembuhkan. Percaya Bapa. Setiap yang terbeban Tuhan Kau lepaskan ya Bapa. Percaya Bapa. Kau mau angkat tangan kami, kau mau katakan Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji-Mu. Kita mau katakan
Tuhan. Kami meraih kemenangan ya Bapa daripada Engkau Tuhan. Kami percaya padamu Bapa. Kamu siapkan hati kami Bapa untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Berbicaralah bagi kami. Kami siapkan ya Bapa. Dan dalam nama-Mu Yesus, mari kita semua sama-sama katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa lagi di dalam ibadah online kita pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu semuanya ada di dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Dan pagi hari ini saya ingin mengangkat suatu kisah, yang mana kisah ini ada tercatat di dalam 3 Injil, yaitu Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah tak tersembunyi kuasa Allah. Oke, baiklah kita buka Markus 5 ayat 21 sampai 42. Demikian firman Allah. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjama jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang itu berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjama aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tertungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu,
Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayahnya dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Amin. Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dalam Markus 5 yang telah kita baca tadi dikisahkan, Ia telah membangkitkan anak Yairus dari kematian dan menyembuhkan wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Mukjizat kuasa Allah di dalam Yesus berakhir dan masih terjadi sampai saat ini. Sampai hari ini. Tapi sebelum saya melanjutkannya, izinkan saya mengajukan satu saja pertanyaan kepada saudara-saudara. Apakah saudara pagi hari ini mau atau rindu mengalami mukjizat kuasa Allah dalam nyata di dalam hidupmu? Apabila saudara rindu mengalaminya, saya berkata, saat saudara percaya dan mengimani dalam ibadah online ini, maka saudara dapat mengalami mukjizat kuasa Allah. Amin. Haleluya. Praise the Lord. Mari kita sama-sama pelajari dan bedah perikop ini agar kita dapat mengetahui bagaimana langkah-langkah mendapatkan mukjizat kuasa Allah. Untuk mengalami mukjizat kuasa Allah, maka pertama, datanglah pada Yesus sang sumber mukjizat. Markus 5:22 sampai 23 tadi berkata, Yairus tersungkur dan memohon dengan sangat kepada Yesus. "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Begitu juga pada Markus 5 ayat 27 sampai 28. Wanita itu mendekati Yesus dan menjamah ujung jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selama hidup di dunia ini manusia pasti memiliki pergumulan. Yairus mempunyai pergumulan, anaknya yang sangat dicintai sakit dan hampir mati. Dan satu lagi perempuan yang tidak diketahui namanya siapa, menderita sakit selama 12 tahun dan sudah berobat kemana-mana tanpa ada kesembuhan. Tetapi ketika mereka datang dengan iman dan percaya kepada Yesus, mereka mengalami mukjizat nyata di dalam hidupnya. Pada saat situasi seperti sekarang ini, banyak orang yang mengalami pergumulan, baik itu pergumulan dalam pekerjaan, dalam usaha, hubungan, baik hubungan keluarga atau hubungan dengan yang lainnya, maupun yang masalah-masalah kesehatan, bahkan masalah keuangan, dan lain sebagainya. Dan saat saudara mengalami pergumulan masalah seperti itu, ingat, datanglah kepada Yesus, karena Yesus adalah sang sumber mukjizat sejati. Dan jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri, apalagi mencari pertolongan instan dari dunia ini. Seperti yang dilakukan Yairus dan perempuan
Itu mereka datang kepada Yesus dan mereka mengalami mukjizat kuasa Allah. Hari ini firman Tuhan mengajar kita untuk menghampiri Yesus. Mari kita menghampiri Yesus. Lepaskan semua atribut sosialmu, lepaskan semua kebanggaanmu dan egomu. Datang kepada Yesus, maka Dia akan menolongmu. Terkadang ada timbul pertanyaan di dalam hati, apakah Yesus sanggup menolong masalahku? Karena masalahku begitu berat, begitu pelik, begitu rumit dan sebagainya dan sebagainya. Ingat, pasti bahwa bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Datang dan hampirilah Dia. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Berseru memanggil namanya, maka Ia akan datang menolongmu. Amin. Untuk yang kedua, untuk mengalami mujizat kuasa Allah, yang kedua adalah percaya saja maka kamu menerima. Yairus percaya maka anaknya disembuhkan, dibangkitkan. Dan perempuan itu juga percaya maka ia juga mengalami kesembuhan. Bapak, Ibu, Saudara, bukan yang pertama meminta pasti menerima, tetapi yang pertama percaya yang pasti menerima. Barang siapa yang percaya pasti menerima. Tidak sedikit orang berpikir bahwa Tuhan itu terlalu lambat atau terlalu lama menolong wanita yang sakit pendarahan itu. Kita baca di ayat 26 tadi, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya yang ada padanya, semua harta miliknya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Allah tidak pernah terlambat menolong. Kebenarannya Allah selalu tepat menolong pada waktunya, tidak terlalu cepat maupun tidak terlalu lambat. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata demikian, ia membuat segala sesuatu indah pada waktu. Di ayat 27-28 sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dan ini memerlukan suatu perjuangan, suatu keberanian dan iman yang teguh dari perempuan tersebut. Karena seperti yang kita ketahui, pada zaman itu, bila seseorang, apalagi seorang wanita yang mengalami penyakit seperti ini, dia akan dianggap najis dan tidak boleh mendekat, karena hukumannya sangat berat. Kalimat asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh merupakan suatu pernyataan percaya tanpa keraguan sedikit pun. Dengan percaya maka wanita tersebut menerima kesembuhan. Amin. Berbeda dengan apa yang dihadapi oleh Yairus. Ayat 35, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi yang menyusah-nyusahkan guru? Bisa kita pahami apabila saat itu Yairus terlihat sangat terguncang karena berpikir sepertinya usahanya sia-sia. Terkadang berita yang kita dengar atau kita terima dapat membuat kita lemah. Pada saat kita mengalami pergumulan, bukankah seringkali muncul pikiran-pikiran seperti itu? Pikiran-pikiran yang negatif,
Apakah Tuhan akan menolong saya? Apakah Tuhan mampu memberikan jalan keluar untuk persoalan saya? Kalau persoalan saya terlalu berat, terlalu sedih, terlalu rumit untuk dicari jalan keluar. Dan akhirnya semua itu akan membuat kita ragu. Kita ragu-ragu dan akhirnya kita tidak percaya. Luar biasanya ayat 35 ini. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada rumah ibadat itu, "Jangan takut, percaya saja." Hari ini saya juga mau berkata kepada Anda semua, saudara-saudara semua, jangan takut, percaya saja. Yesus sanggup menyelesaikan dan punya cara yang ajaib untuk menolongmu. Bagi Dia tidak mustahil. Ya, bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Dan itu kami pernah mengalaminya sendiri. Pada bulan 2 di tahun 2017, putri kami yang tercinta Benita mengalami sakit, yang mana pada awalnya dokter bilang, oh itu sakit mah, tidak sembuh. Kembali ke dokter lain lagi, mengatakan oh itu tanda-tanda tipes, belum tidak sembuh lagi. Akhirnya pada bulan itu kami bawa dia ke rumah sakit di dekat juga, karena itu adalah satu-satunya rumah sakit yang bisa kami tempuh untuk kami datang. Karena pada bulan 2 itu ada terjadi banjir di mana-mana, sehingga tidak ada jalan keluar kecuali memakai sepeda motor lewat belakang dan menuju ke rumah sakit itu. Begitu sampai di rumah sakit, dokter internis yang akan berpraktek nyata tidak praktek lagi. Akhirnya kami ketemu seorang suster yang dia baik hati. Dia menolong kami, menolong saya, menolong istri saya, semuanya diatur oleh dia dan akhirnya masuk dan diperiksa. Yang menjadi persoalannya di sini adalah Benny tidak merasakan apapun juga gitu loh. Dia tetap jalan seperti biasa, dia aktivitas seperti biasa, hanya begitu makan dia tidak bisa makanan tidak bisa diterima oleh lambungnya, perutnya, dan akhirnya keluar kembali. Dan ternyata pada waktu diperiksa tersebut, ditekan perutnya nggak sakit, ditanya ini nggak sakit, tetapi dokter muda yang memeriksa itu berkata kepada saya, "Bapak, melihat kondisinya seperti ini, saya curiga. Jangan-jangan usus buntunya sudah pecah." Dan untuk memastikan itu, maka dilakukan tes laboratorium. Oke, akhirnya kami lakukan tes laboratorium dan singkat cerita, tes sudah keluar. Datanglah dokter tadi bersama satu dokter lain, yaitu dokter bedah. Dia memberikan suatu jalan keluar, satu-satunya jalan keluar dan ultimatum. Hari itu juga harus masuk dalam perawatan dan besok harus operasi besar. Saya bertanya, operasi besar seperti apa? Semacam apa, Dok? Ya, itu perutnya harus dibelah dan ususnya semua dikeluarkan. Akan dicuci semuanya katanya. Waduh, saya bilang. Tapi kami percaya bahwa Tuhan akan memakai dokter-dokter itu. Akhirnya semuanya berjalan dengan lancar dan pada sesudah operasi tersebut, dokter keluar membawa satu botol mineral ukuran 600 ml dan isinya adalah cairan nanah dari perutnya putri kami. Sungguh suatu mukjizat. Kami bilang suatu mukjizat. Tanpa pertolongan Tuhan, kami tidak tahu yang terjadi. Karena Benita tidak merasakan apa-apa. Tetapi
kenyataannya bahwa usus buntunya sudah pecah dan begitu banyak nanah yang ada di dalamnya. Itulah mujizat Tuhan. Kami mengucap syukur dan akhirnya semuanya berjalan dengan lancar dan Benita sehat sampai sekarang tanpa ada apapun juga. Yang ketiga, untuk mengalami kuasa Allah maka bangunlah. Ayat 33-39, mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Iman bukanlah berdasarkan apa yang kita lihat secara nyata, tetapi iman adalah melihat apa yang tidak kasat mata. Kenyataannya anak itu sudah mati, tapi Yesus bilang anak itu tidur. Lalu di ayat 41 dan 42, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dan saat ini juga Tuhan Yesus berkata kepada kita, kepada Anda dan kepada saya, bangun. Bangunlah engkau anak-anak Allah yang saat ini sedang mengalami pergumulan. Persoalan apapun juga persoalanmu, bangun. Ayat ini bukan hanya berlaku untuk anak Yairus saja, tapi juga berlaku buat kita semua. Jangan meratapi keadaanmu, tapi fokuslah kepada Tuhan Allahmu. Maka Dia akan membuat terobosan-terobosan bagimu. Dan saudara akan mengalami mukjizat kuasa Allah nyata di dalam hidupmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak panjangkan firman Allah. Semoga apa yang telah kita pelajari, kita dengarkan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Saya undang WL dan Singer untuk tampil. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Tersembunyi kuasa Allah. Siapapun yang rindu mengalami mujizat kuasa Allah, silakan taruh tanganmu di dada, imani, percayai firman Allah bahwa engkau pasti akan mengalami mujizat Allah. Kalaulah ditolong, saya juga
Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kami terima pagi hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa apabila kami mau mengalami mukjizat kuasa-Mu, maka kami harus datang kepadamu, Sang Sumber mukjizat, bukan kepada kuasa yang lain yang ada di dunia ini. Karena kuasa Allah di dalam nama Yesus tidak pernah berubah dari dulu sampai selamanya. Kami juga percaya firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk menaruh keiman percaya kami kepadamu dan kepada firman-Mu. Karena pada saat kami percaya, maka kami akan menerima. Percaya saja, maka kamu akan menerima. Dan pada saat kami berada di dalam masalah, di dalam pergumulan, maka kami harus fokus kepadamu dan bukan fokus kepada masalah kami. Karena Engkaulah Allah kami, sumber kehidupan kami, akan menghidupkan kembali dan memberikan terobosan-terobosan serta jalan keluar yang baik bagi semua masalah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami alaskan semua doa permohonan ini dan di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tentunya kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhannya tentu sangat luar biasa ya. Dan saya akan menyampaikan beberapa informasi penting seputar tentang gereja. Dan yang pertama, bagi saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa atau pelayanan khusus, dapat menghubungi tim pengembalaan kita, yaitu dapat melalui Bapak Dedi, Bapak Tulus, ataupun Ibu Meti dan saudara kita Nur. Dan juga untuk pengumuman kedua, dan saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan untuk bertumbuh bersama di dalam iman, yaitu dalam ibadah Friday Night Gathering kita yang akan diadakan melalui aplikasi Zoom, yaitu yang diadakan pada setiap hari Jumat pada jam 8 malam sampai dengan jam 9.30. Dan untuk link informasinya akan diinfokan di dalam grup-grup WA. Jadi cek terus ya grup WA masing-masing dan jangan pernah ketinggalan. Dan yang ketiga, untuk persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama Gereja Pantekosta Karismatik di nomor rekening 7030303002. Dan ini adalah khusus untuk persembahan persepuluhan. Dan untuk persembahan khusus, syukur dan lainnya dapat dikirimkan ke rekening BCA atas nama Rini Cahyadi dengan nomor akun 0931388036. Tuhan Yesus memberkati persembahan setiap saudara-saudari. Dan demikianlah ibadah online kita pada minggu ini. Sampai jumpa minggu depan di dalam ibadah online pada jam yang sama. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita telah memuji menyembah bersama-sama. Kita sungguh bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah online kita hari ini. Buka tangan Bapak Ibu. Kita akan terima berkat, doa berkat. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kuasa-Mu yang dahsyat buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang ajaib bagi kami. Perbuatan-Mu, pengorbanan-Mu sungguh mulia bagi kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami boleh hidup dalam naungan-Mu Tuhan, dalam lindungan-Mu Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan menjadi benteng perlindungan bagi kami, menjadi kubu pertahanan, menjadi kota benteng kami Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Sungguh kami tahu kuasa-Mu lebih besar Tuhan. Tiada perkara yang mustahil bagi nama-Mu Tuhan. Engkau ajaib dan dahsyat bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah online kami hari ini Tuhan. Dan kami tetap menerima berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai kami semua mulai siang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.